Istilah Firaun berasal dari kata Mesir Fir'a yang berarti rumah besar. Awalnya merujuk pada istana kerajaan, tetapi seiring waktu istilah ini menjadi identik dengan raja itu sendiri. Firaun bukan hanya seorang raja, ia dianggap sebagai dewa yang hidup, perwujudan Horus, dewa elang dalam kehidupan, dan Osiris, dewa dunia bawah dalam kematian. Status ilahi ini memberi Firaun kekuasaan absolut atas Mesir. Kehidupan Firaun dipenuhi dengan ritual dan upacara yang dirancang untuk menjaga Ma'at, tatanan kosmik. Ia bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, memastikan kesuburan tanah dan kemakmuran bangsa. Setiap aspek kehidupan Mesir, dari pertanian hingga peperangan, diawasi oleh Firaun yang bertindak sebagai perantara antara para dewa dan rakyat. Kewenangan Firaun mutlak. Ia memimpin pasukan, memberlakukan undang-undang, memungut pajak, dan mengendalikan ekonomi. Ia juga merupakan imam besar di setiap kuil, bertanggung jawab untuk memelihara kuil dan melakukan ritual yang diperlukan untuk menenangkan para dewa. Perkataan Firaun adalah hukum, dan keputusannya membentuk jalannya peradaban Mesir selama berabad-abad. Sepanjang sejarah Mesir, banyak Firaun meninggalkan jejak mereka di atas pasir waktu. Salah satu yang paling terkenal adalah Ramses II, yang memerintah selama lebih dari 6 dekade pada abad ke-12 SM. Dikenal karena kehebatan militernya, Ramses II memimpin pasukannya menuju kemenangan melawan bangsa Het dalam pertempuran Kadesh, mengamankan perbatasan utara Mesir. Ia juga seorang pembangun yang produktif, mendirikan banyak kuil dan monumen, termasuk kompleks kuil yang megah di Abu Simbel. Firaun penting lainnya adalah Akhenaten yang memerintah pada abad ke-16 SM. Akhenaten memprakarsai revolusi keagamaan, mencoba mengganti agama politeistik tradisional dengan penyembahan satu dewa tunggal, Aten, cakram matahari. Perubahan radikal ini mengganggu masyarakat Mesir dan menyebabkan konflik internal. Setelah kematian Akhenaten, penggantinya Tutankhamun Muda membalikan reformasi ini dan mengembalikan dewa-dewa lama ke kejayaan mereka sebelumnya. Cleopatra Sbat, Firaun terakhir Mesir kuno, adalah sosok yang diselimuti sejarah dan legenda. Seorang diplomat dan politisi yang terampil, Cleopatra menavigasi perairan politik Romawi yang berbahaya, bersekutu dengan Julius Caesar dan kemudian Mark Antony. Terlepas dari usahanya, ia tidak dapat mencegah Mesir jatuh di bawah kekuasaan Romawi. Kisahnya, yang diromantisasi selama itu bebas, terus mesonse dan menginspirasi. Warisan para Firaun melampaui masa pemerintahan mereka. Monumen-monumen besar mereka seperti piramida Giza dan Sphinx berdiri sebagai bukti abadi atas kekuatan dan ambisi mereka. Prasasti hieroglif yang rumit di dinding kuil dan makam memberikan wawasan yang tak ternilai tentang kepercayaan, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari orang Mesir kuno. Pengaruh para Firaun pada seni, arsitektur, dan agama terus memengaruhi pemahaman kita tentang dunia kuno. Kisah Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir adalah narasi yang kuat yang telah bergema sepanjang zaman. Apakah dipandang sebagai fakta sejarah atau alegori agama, kisah Musa dan Laut Merah berbicara tentang tema kebebasan, iman, dan campur tangan ilahi. Ini menyoroti peran Firaun sebagai musuh yang tangguh, yang akhirnya dikalahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dalam budaya populer, para Firaun tetap menjadi sumber daya tarik dan inspirasi. Film-film seperti The Ten Commandments dan Cleopatra telah menghidupkan kisah mereka di layar lebar, menangkap kemegahan dan intrik Mesir kuno. Buku, film dokumenter, dan video game terus mengeksplorasi kehidupan dan masa para Firaun, memastikan bahwa warisan mereka bertahan dalam imajinasi publik. Dari hiasan kepala ikonik mereka hingga makam misterius mereka, para Firaun terus memikat kita dengan misteri dan warisan abadi mereka.